Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu
Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu lewat firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga sampai di ujung napas hidup kami yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, kita pasti akan mengakui bahwa seringkali kita tidak setia mencari Tuhan. Kita semua harus jujur dalam satu hal ini. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya? Jawabannya sederhana, karena seringkali kita masih membuka hati dan perasaan kita untuk menikmati keindahan hidup dunia ini, kesenangan hidup dunia ini. Masih ingin kita nikmati. Keadaan inilah yang seringkali membuat iman kita menjadi kendor. Artinya, dalam waktu tertentu kita menetapkan hati untuk serius mencari Tuhan, tetapi ketika dunia menawarkan apa yang bisa kita nikmati dan itu merupakan sesuatu yang selama ini kita idam-idamkan, maka kita pada akhirnya berkhianat dengan tidak lagi setia mencari Tuhan. Karena kita membagi hati kita juga kepada kenikmatan hidup dunia itu. Kita berkhianat kepada Tuhan, saudaraku. Kalau hal ini terus berlangsung, maka dapat dipastikan sampai pada titik tertentu kita akan meninggalkan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Karena kita sudah terlanjur terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Dan keterikatan itu sangat sulit untuk dilepaskan, sekalipun kita tetap mengaku diri sebagai orang percaya. Padahal kalau kita berkata percaya, maka kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, kalau kita berkata kita percaya, maka kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak terseret oleh arus dunia yang semakin kuat ini, maka kita harus meneguhkan hati, kita harus menguatkan hati untuk setia mencari Tuhan, dan harus berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perhatikan itu, saudaraku. Ciri dari orang yang setia mencari Tuhan itu jelas. Ia akan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kita harus ingat, tidak ada cara lain untuk bisa menemukan Tuhan selain kita harus bersedia menyediakan waktu yang khusus setiap hari untuk duduk diam di hadirat Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, tetap berdoa dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan percayalah, orang yang setia duduk di dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam hadiratnya, ia pasti akan mengalami Tuhan. Saudaraku, orang percaya yang terus berdoa dan mencari Tuhan sama dengan orang yang terus berjaga-jaga. Karena ia sadar benar bahwa setiap saat waktu Tuhan bisa tiba, baik atas hidupnya secara pribadi atau waktu Tuhan tiba atas dunia ini untuk mengakhiri perjalanan hidup dunia ini. Dan menyadari akan hal ini seharusnya membuat kita tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Saudara, dalam suatu perumpamaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ulang sekali lagi, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Kalau kita sadar bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah suatu peringatan supaya kita tetap berjaga-jaga, maka kita harus meneguhkan hati. Kita harus menguatkan hati untuk menolak semua tawaran kesenangan hidup dunia. Saudara, kalau kita tidak meneguhkan hati, tidak menguatkan hati untuk menolak semua tawaran-tawaran kesenangan, kenikmatan hidup dunia saat ini, maka kita akan terjerat dalam tipu daya iblis dan kita akan dimangsa oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, kita harus selalu ingat mengapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahkan kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang lain di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa. Kalau dikatakan tetaplah berdoa, artinya kita tidak boleh berhenti berdoa dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Setiap saat hati kita harus terikat terus dengan Tuhan, supaya dalam segala keadaan persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tetap berdoa adalah orang yang merindukan Tuhan, orang yang merindukan kerajaan Allah, orang yang selalu mempersiapkan masa depan hidupnya untuk kehidupan kekal. Jadi kalau saat ini hati kita tidak sungguh-sungguh terikat dengan Tuhan, kita tidak serius mencari Tuhan, bahkan seringkali kita berhenti bersekutu dengan Tuhan, maka hal itu sama dengan kita menolak hidup bersama Tuhan di kekekalan nanti. Jadi apapun kesibukan kita setiap hari, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka hal itu sama dengan kita tidak setia mencari Tuhan. Dan kalau kita tidak serius untuk mencari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa carilah Tuhan, lalu kita tidak serius, kita tidak setia untuk mencari Tuhan, maka pada akhirnya kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Orang yang tidak menemukan Tuhan sejak di dunia ini, sampai di kekekalan nanti, ia pun tidak akan pernah menemukan Tuhan. Dan ini yang mengerikan. Saudaraku, keadaan inilah yang membuat saya secara pribadi ketika duduk diam di kaki Tuhan, saya selalu berkata kepada Tuhan, ya Bapa, hamba mau berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu ya Allah. Dan saya sangat sering mengatakan akan hal itu, karena memikirkan betapa dahsyatnya kehidupan kekal itu. Kita semua harus sadar akan hal ini. Karena kedahsyatan, kengerian, kebinasaan di kekekalan begitu mengerikan. Dan jangan pernah saudara berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berlebihan atau terlalu lebay. Saudaraku, kita bisa saja berkata demikian, bahwa ini terlalu berlebihan. Tetapi yang saya mau ingatkan untuk kita semua saat ini, jangan sampai nanti kita menutup mata baru kita menyesal. Ketika kita melihat realitas kekekalan yang sesungguhnya, betapa mengerikan. Saudara, mungkin saudara bisa saja berkata, apakah saya sudah melihat kekekalan sehingga bisa berkata demikian? Tentu, saya belum melihatnya. Tetapi saya percaya apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Artinya firman Tuhan itu pasti akan digenapi, saudaraku. Bahwa api neraka itu tidak pernah padam. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Markus 9, lalu kita baca mulai ayat 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah.
karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 46, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudaraku, inilah yang menjadi alasan kenapa saya selalu mengingatkan kita semua. Saya selalu berkata, saudara ingat baik, api neraka itu tidak pernah padam. Saudaraku, engkau boleh saja tidak percaya kepada saya, tetapi yang saya mau ingatkan, percayalah kepada apa yang sudah firman Tuhan katakan. Apa yang sudah firman Tuhan tuliskan, bahwa api neraka itu tidak pernah padam. Di akhir renungan ini saya harus berkata, setialah mencari Tuhan, temukan Tuhan, supaya engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan sampai engkau baru menyesal di kekekalan, tetapi sudah terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami disadarkan. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Allah yang hidup, kami mau berjuang untuk mencari Engkau di sepanjang sisa umur hidup kami. Selama nafas hidup ini masih ada pada kami, kami mau berjuang untuk mencari Engkau dan menemukan Engkau, lalu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang sisa hari hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami percaya kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dan saat kami mengangkat tangan, Engkau akan memberkati kami dengan berkat-Mu ya Allah. Turunlah atas kehidupan kami semua segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.